اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar ngaji pemula, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial metode Ad-Jani, sebaiknya tonton penjelasan mengenai kaidah-kaidah pembelajaran dan juga gambaran praktik belajar mengajar di dalam kelas pada video jilid 1 halaman 1, atau Anda bisa klik link yang muncul di atas. Video kali ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran huruf hijaiyah, yaitu pada huruf fa, dan akan mempraktikkan membaca huruf fa dengan 3 harokat dasar pada halaman 19 jilid 1 metode Ad-Jani. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan. Sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang faham akan hal ini dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Huruf fa saat tidak berharokat dibaca fa, fathah, hamzah, sukun, fa. Makhraj huruf fa, yaitu keluar dari bagian dalam atau perut bibir bawah, menempel dengan ujung 2 gigi seri atas. Perhatikan, makhraj dari huruf fa, yaitu bagian dalam bibir bawah, menempel dengan ujung 2 gigi seri atas. Akan tetapi tidak menempel terlalu rapat agar udara dapat mengalir dari makhraj tersebut. Perhatikan, ini ujung gigi seri atas, kemudian ini adalah bibir bawah bagian dalam. Sehingga yang perlu diperhatikan pada makhraj huruf fa adalah bibir atas tidak termasuk makhraj, atau bibir atas tidak ikut dalam membunyikan huruf fa. Anda bisa mencobanya dengan memegang bibir atas lalu ucapkan huruf fa, maka huruf fa masih bisa dikeluarkan dengan benar. Justru yang mengikutkan bibir atas dalam mengucapkan huruf fa, maka itu akan menjadi pa, dan ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan makhraj huruf tersebut. Perhatikan sekali lagi bahwa makhraj huruf fa bukan dari kedua bibir, namun dari bibir bawah bagian dalam menempel dengan ujung 2 gigi seri atas. Sekarang mari kita lihat sifat huruf fa. Yang pertama adalah al-mahmus, yang berarti ketika membunyikan huruf fa saat berharokat disertai dengan mendorong udara. Seperti contoh, fa, fi, fu. Ada dorongan ada dorongan udara yang kuat karena sifatnya adalah al-mahmus. Sifat yang kedua adalah ar-rakhwah, lunak tidak tertahan. Berarti saat huruf sukun dibaca mengalir atau tidak tertahan. Perhatikan, af. Jadi ada bunyi af. Tidak ap tidak terhentak, tetapi af. Begitu juga saat tasydid harus dialirkan. Perhatikan, afa. Jadi ada aliran afa. Saat huruf fa yang mati berada di tengah kata, maka tidak terpisah dengan huruf yang ada di depannya dan dibaca dengan mengalir. Perhatikan, yaf'a. Yaf'a, antara af dengan a tidak terpisah. Contoh yang terpisah adalah yaf'a. Yaf'a terpisah, tetapi harus digabung atau tidak ada jeda. Yaf'a, yaf'aluna. Demikian. Sifat selanjutnya adalah istifal. Perhatikan di sini pangkal lidah rileks, posisi di bawah atau turun sehingga huruf menjadi tipis. Fa tidak dibaca fo
Kemudian infitah, posisi lidah dan langit-langit juga terbuka sehingga huruf menjadi huruf yang tipis dan jelas. Fa, tidak fo. Fo itu ketika lidah ditegangkan, tetapi ini lidahnya rileks sehingga huruf menjadi jelas dan tipis. Fa, fa. Selanjutnya sifat huruf fa adalah idlaq, yang berarti ringan, lancar saat keluarnya huruf. Sehingga saat mengeluarkan huruf fa tidak dengan berat. Contoh yang berat adalah fa, fa. Tetapi ringan dan keluar dengan cepat. Fa, fa, fa. Tidak fa, tidak ada tekanan yang kuat sesaat sebelum keluarnya huruf, tetapi huruf keluar dengan lancar karena berada di ujung makhraj. Fa, fa, fa. Demikian. Sekarang mari perhatikan bagaimana pergerakan mulut saat mengucapkan huruf fa, saat berharokat, sukun, tasydid dan di tengah kata. Fa, fi, fu. Af, af. Fa, yaf'aluna. Fa, fi, fu. Af, fa, yaf'aluna. Kesalahan yang biasa terjadi pada saat mengucapkan huruf fa yang sering terjadi adalah dibunyikan seperti huruf P bahasa Indonesia. Harus dibedakan di sini jika huruf P bahasa Indonesia itu keluar dari pertemuan dua bibir. Perhatikan ini bibir atas dan bibir bawah P. Namun huruf fa itu pertemuan antara ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Jadi tidak sama makhrajnya antara fa dengan P. Pada bahasa Arab biasanya ketika huruf P itu menjadi ba. Kenapa? Karena huruf P itu pertemuan bibir atas dan bibir bawah sama dengan huruf ba. Sehingga jangan sampai dibaca pa, pi, pu atau ap, pa, yap, aluna. Itu kesalahan yang sering terjadi. Namun pastikan titik makhraj Anda benar, yaitu pada ujung gigi seri atas ditempelkan bibir bawah bagian dalam. Fa, fi, fu. Af, fa, yaf'aluna. Demikian. Berlatih mengucapkan huruf dengan 3 harokat dasar, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Ketiga harokat dasar ini harus dibaca secara sempurna. Fathah dibaca a, tidak dengan melebarkan mulut a, tetapi a. I dengan menarik rahang ke bawah, i dengan jelas, tidak dibaca e atau tetapi i. Kemudian u dengan membulatkan bibir. Perhatikan. U, i, a, i, u, i, a, i, u. Selanjutnya mari kita pelajari pada halaman 19 jilid 1 metode Ad-Jani, yaitu mempraktikkan huruf fa dengan 3 harokat dasar. Perhatikan sifat dan makhraj huruf, kemudian perhatikan juga kesempurnaan harokat. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Fa, fa. Fi, fu, fa, fi, fu. Gha, ghi, ghu. A, i, u. Gha, ghi, ghu. Ta, ti, tu. Ba, di, bu. Sa, si, su. Sha, shi, shu. Gha, ghi, ghu. Fa, fi, fu. Pada bagian bawah dibaca fathah a, kasrah i, dhammah u. Fathah a, kasrah i, dhammah u.
fathah a, kasrah i, dhammah u. Fathah a, kasrah i, dhammah u. Untuk memastikan apakah murid sudah menguasai halaman ini dengan baik dan benar, silahkan dicoba atau dites dengan membaca terbalik dan membaca acak. Seperti contoh, fu, fi, fa, gu, ri, ra, shu, shi, sha, su, si, so, du, di, do, tu, ti, to. Atau dengan acak seperti contoh a, wo, bo, tu, su, shu, gu, fa, shi, si, ti, di, ri, ai, so, a, gha, fa, fu, fi, fathah, dhammah, kasrah, dhammah, fathah. Demikian. Jika video ini bermanfaat, silakan share atau bagikan video melalui akun-akun media sosial Anda. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan, sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Video ini didukung juga oleh Oase Al-Quran, yaitu sebuah referensi Al-Quran untuk keluarga muslim, yang terdiri dari 5 jilid. Jilid 1, 2, dan 3 merupakan Al-Quran penggalan per makna. Ini adalah mushaf Al-Quran per makna pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dengan penggalan per makna, siapapun Anda dapat memilih tempat waqaf dan memilih tempat ibtida di semua titik dengan tidak mengubah makna. Kemudian lebih mudah untuk memahami isi kandungan ayat. Jilid yang keempat adalah Mushaf Tadabbur Al-Quran 30 juz, di mana ini merupakan rangkuman dari berbagai tafsir, sehingga siapapun Anda akan lebih mudah memahami isi dalam setiap halaman Al-Quran dengan secara mudah. Jilid yang kelima adalah buku Ulumul Quran, yaitu informasi seputar Al-Quran. Oase Al-Quran disupervisi oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad dan penulis serta kontributor Kiai Haji Fathuddin Ja'far, Kiai Haji Muhaimin Zain, serta Dr. Haji Briliantono M. Sunarwo. Info lebih lengkap silahkan klik www.oasealquran.blogspot.com atau WhatsApp di nomor 087788251721. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzala al-furqana